Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zhongzhou akhirnya memutuskan untuk menyerang Beizhou. Lalu, berita pun menyebar dengan cepat. Tapi sekarang, kita akan kembali dulu menemui Zhou Fan, karena dia kini sedang dalam perjalanan menuju Sekte Taiking, ke tempat Long Zhu berada. Jadi tanpa basa-basi ya, mari kita mulai ke part 192. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 976 sampai dengan 979. Tuan, apakah ada sesuatu yang penting yang terjadi belakangan ini? Kenapa para petinggi sampai dikumpulkan dari berbagai sekte dan dipanggil oleh kedua supreme? Tidak ada yang perlu ditanyakan. Itu pasti karena ada sebuah peristiwa besar. Dan jika semua petinggi itu dipanggil, itu artinya ada hubungannya dengan urusan antar wilayah. Mungkin sebentar lagi, hari-hari tenang di Shizhou akan segera berakhir dan digantikan dengan hujan darah di mana-mana. Benarkah itu? Lalu apa yang akan terjadi pada kita? Bukankah sekte Taiking kita adalah sekte pertama dari 3 sekte atas? Kita seharusnya menjadi yang terkuat di antara semuanya. Apakah kita juga tidak bisa menahannya? Kau hanya tahu kalau kita berada di puncak 3 teratas di Shizhou. Tapi jika dibandingkan dengan wilayah di luar benua, kita bahkan hanya menjadi kentut bau. Jika wilayah luar mulai menyerang kita, maka akan sangat sulit untuk menghindari korban. Jika itu terjadi, mungkin pilihan terbaik untukmu adalah melarikan diri sekuat yang kau bisa. Atau kau hanya akan menjadi salah satu tumbal dalam perang itu. Apa? Benarkah stragis itu nasib kita nanti? Saat kedua orang itu asik ngobrol, tiba-tiba matahari menjadi gelap, seperti gerhana di siang hari. Seketika bulu kuduk mereka pun berdiri, dan saat menoleh ke langit, mereka bisa melihat burung raksasa berkepala 3 yang menutupi cahaya matahari. Aura yang dipancarkan oleh burung ini benar-benar mengerikan, sampai membuat tubuh mereka berdua itu sampai sempoyongan. Selain itu, binatang roh yang ada di sekitar sana juga tampak gemetar ketakutan. Keduanya hanya bisa berdoa supaya burung ini segera pergi meninggalkan mereka. Tapi ternyata justru sebaliknya. Burung itu tiba-tiba berhenti dan membuat tubuh mereka seolah kehilangan tenaga dan akhirnya jatuh ke tanah. Bahkan yang lebih muda kini sudah tidak mampu lagi menahan air kencingnya, dan kemudian celananya pun menjadi basah. Pemuda itu kini menggenggam erat tangan pria yang lebih tua dan bergumam, "Tuan, ini..." Ya, itu binatang roh tingkat 9. Benar-benar tingkat 9. Burung gagak berkepala 3. Mereka berdua tampak ketakutan. "Tuan, bisakah kamu menangani binatang roh ini untukku?" "Apa kau sudah gila? Bahkan para master di puncak ranah Guiyuan pun akan sangat kesulitan untuk menghadapi binatang roh tingkat 9. Bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Sekarang lebih baik kita diam dan jangan melakukan apapun. Jangan sampai kita memprovokasi dia," kata orang yang lebih tua dengan keringat dingin yang bercucuran di dahinya. Tapi meski burung itu berhenti, dia sama sekali tidak menunjukkan niat membunuh sedikit pun. "Tuan, kenapa dia masih berhenti? Apakah dia ingin memangsa kita?" "Jangan khawatir. Mungkin dia sekarang hanya lelah dan ingin beristirahat sebentar," kata orang tua itu yang mencoba untuk menenangkan pria kecil itu. Padahal dia sendiri hampir tidak bisa berdiri. Lagi pula binatang roh tingkat 9 itu memiliki mangsanya sendiri. Dia muncul di sini pasti karena ada sesuatu yang lain. Jadi diamlah. Kita harus tenang dan jangan sampai memprovokasi dia. Aku yakin
kita akan baik-baik saja. Itu benar. Tetapi mungkinkah kemunculan burung ini ada hubungannya dengan panggilan dari kedua Supreme? Orang tua itu kemudian mengerutkan keningnya dan berkata, bisa jadi. Keduanya pun kini diam dan tidak berani bergerak sedikit pun. Mereka hanya bisa berharap kalau burung ini akan segera pergi. Tapi burung itu kemudian menoleh ke arah mereka dan ada sebuah suara. Hei, apa kalian dari sekte Taeking? Tuan, apa binatang roh tingkat 9 itu bisa bicara? Seru si pemuda. Lalu orang yang lebih tua pun berkata, binatang roh yang aku tahu memang tidak bisa bicara. Tapi jika itu binatang roh tingkat 9 yang jarang ditemui, mungkin saja dia bisa melakukannya. Lagi pula, aku pernah mendengar kalau binatang roh tingkat 9 itu memiliki kecerdasan seperti manusia. Hei kalian berdua, bukan binatang roh ini yang bicara pada kalian. Aku yang bertanya pada kalian. Kembali sebuah suara terdengar. Rupanya itu berasal dari belakang punggung burung ini. Lalu kepala pemuda nampak keluar. Sayangnya karena sorotan matahari dari belakang kepalanya, wajahnya tidak terlihat jelas. Kemudian pemuda itu berkata lagi, hei kalian berdua, apakah kalian adalah murid dari sekte Taeking? Kedua orang itu kini justru semakin terkejut. Mereka tidak mengira bahwa akan ada orang yang bisa menaiki binatang roh tingkat 9. Padahal binatang roh tingkat 9 itu bahkan dihindari oleh para ahli di ranah Guiyuan. Hei, jika kalian masih tidak menjawab pertanyaanku, maka aku akan menganggap kalian sebagai orang mati. Jadi aku bisa memberi makan burungku dengan daging kalian. Tuan, tunggu, tidak, tunggu sebentar. Kami memang orang-orang dari sekte Taeking. Apa yang Tuan butuhkan? Kata mereka berdua yang kemudian langsung bersujud karena ketakutan. Pemuda itu pun tertawa. Kupikir kalian sudah mati. Baiklah. Apakah sekte Taeking masih jauh dari tempat ini? Tuan, apa Anda ingin pergi ke sekte kami? Wajah kedua orang itu menjadi gelap. Tuan, mohon ampun. Saya tidak tahu bagaimana sekte kami menyinggung Anda. Tapi, apa Tuan benar-benar akan pergi ke sana untuk melakukan sesuatu? Berhentilah salah paham. Aku tidak ada dendam apapun dengan sekte kalian. Malahan aku memiliki beberapa teman yang ada di sana. Kau tentu mengenal Yilin dan Wu Qingqiu. Mereka adalah rekanku. Aku datang tanpa niat buruk. Jadi cepat beritahu aku. Apakah sekte kalian masih jauh dari tempat ini? Jika kalian masih juga tidak mau menjawab, maka mungkin aku harus benar-benar memberi makan burungku ini dengan daging kalian. Tunggu Tuan, jangan marah. Kami tentu akan menjawab pertanyaan Anda. Kedua orang itu terus menyembah dan memohon ampun. Jika yang Anda tanyakan adalah sekte Taeking kami, Anda bisa mencapainya dalam 10 hari dengan kecepatan kami. Tapi jika itu adalah binatang roh Anda, setengah jam sudah cukup, kata burung itu. Lalu kemudian menoleh ke arah pemuda itu dan berkata, Tuan, mari kita berangkat sekarang. Pemuda itu pun mengangguk, dan segera burung itu merentangkan sayapnya lagi. Tapi sebelum mereka pergi, pemuda itu melihat kedua orang dari sekte Taeking itu dan berkata, terima kasih kalian berdua, maka sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Pemuda itu berbalik dan cahaya menerangi wajahnya. Iya, itu adalah Sofan. Dia diantarkan oleh bawahan dari Kunpeng, gagak berkepala 3. Tuan, binatang roh itu benar-benar bisa bicara, kata si pemuda dengan wajah tertegun. Mendengar itu Sofan pun tertawa. Ya, kali ini memang dialah yang bicara. Tunggu Tuan, sebelum Anda pergi, jika kami boleh tahu, atas nama siapa Anda kali ini datang ke sekte kami?
kata si pria tua tepat sebelum Zovan hendak pergi. Wajahnya pun tampak cemas, dia khawatir dengan nasib dari sektenya. Sekali lagi Zovan tersenyum lalu dia menoleh. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya sebelum ini. Tapi di masa lalu masterku telah datang untuk menghancurkan 5 sekte saat dia marah. Kali ini dia mengirimku untuk melakukan sesuatu. Kupikir kalian tidak perlu tahu apa itu. Jadi sampai jumpa lagi jika memang kalian memiliki kesempatan. Mendengar itu gagak berkepala 3 pun langsung tancap gas dan mereka menghilang dalam sekejap. Hembusan angin menerpa seluruh area itu seperti sebuah badai besar. Semua itu hanya diakibatkan oleh satu kepakan dari binatang roh tingkat 9. Kedua pria itu tampak sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari binatang roh tingkat 9. Kekuatan kepakan sayapnya saja sudah mampu untuk menyapu seluruh area ini. Seolah-olah langit sampai ingin runtuh. Mereka berdua kemudian tampak menghela nafas panjang. Lalu, pria tua itu kemudian berkata, "Hari ini sepertinya dunia akan kembali terguncang. Gunung Tianmo sepertinya mulai bergerak lagi. Apakah mungkin Gunung Tianmo sedang mencari murid untuk latih tanding?" "Tuan, apa itu Gunung Tianmo?" "Anak kecil, apa kamu tidak pernah mendengarnya? Sekitar 2 tahun lalu ada kejadian besar yang menggemparkan seluruh Shiso." "Apa? Kejadian itu? Jangan bilang..." "Ya, itu adalah perbuatan dari seorang master dari Gunung Tianmo. Semuanya terjadi karena murid mereka terbunuh atas tindakan dari sekte Tiandi dan 4 sekte lainnya. Sayangnya mereka tidak tahu yang mereka singgung. Sehingga pada akhirnya master dari Gunung Tianmo marah besar dan memusnahkan mereka semua. Sekarang sudah 2 tahun berlalu. Sepertinya Gunung Tianmo telah kembali mengirimkan murid mereka. Dan seperti yang kau lihat, dia bahkan menunggangi binatang roh tingkat 9. Kekuatan mereka benar-benar tidak bisa dibayangkan." "Itu benar. Tunggangan mereka adalah binatang roh tingkat 9. Aku benar-benar ingin menjadi murid mereka." "Apa katamu?" Tidak, saya hanya bicara sendiri," kata pemuda itu dengan wajah kikuk. Di sisi lain, ledakan terus terjadi di segala arah. Api emas kini berbenturan dengan petir ungu. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Sampai di satu titik, seekor burung akhirnya jatuh ke tanah karena kewalahan melawan lawannya. Burung itu berusaha untuk bangun. Kemudian dia berubah wujud menjadi gadis kecil yang terlihat kira-kira berusia 6 atau 7 tahun. Lalu gadis itu melihat sang naga raksasa yang ada di depannya dan dengan wajah aneh dia berkata, "Longzu, kenapa hari ini kamu mengakhiri latihannya dengan begitu cepat?" "Tidak apa, kita memang harus mengakhirinya sekarang. Lagi pula ada tamu yang akan segera datang," kata sang naga sambil tersenyum. Dia kemudian mengulurkan kuku dari cakarnya dan merobek domain yang ada di sana. Segera ruang yang ada di sana terkoyak dan seberkas cahaya masuk ke dalam domain. Tak lama setelah itu, sosok yang akrab masuk dari celah itu. "Longzu memang luar biasa. Bahkan kamu tahu kalau aku akan datang sebelum aku sampai." "Ayah!" teriak si gadis kecil yang tidak membiarkan Longzu menjawab kata-kata dari pria itu. Gadis itu berlari ke arah sang pria dan langsung lompat ke pelukannya. Pria itu tersenyum, lalu kemudian menangkap putrinya dan memeluknya erat. "KWR, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa kamu hidup dengan baik selama ada di sini?" Yaitu adalah Reoni dari Zovan dan KWR. "Tentu saja, ayah. Ayah, apakah kamu kali ini datang untuk menjemputku?" tanya KWR dengan penuh antusias. Zovan tersenyum dan kemudian mengusap kepala KWR. Tapi kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas.
Apakah kamu bisa pergi atau tidak itu semua akan tergantung pada keputusan Longzhu. Jika dia merasa kamu sudah cukup kuat, maka dia pasti akan mengizinkanmu untuk pergi. Gadis itu langsung menoleh ke arah naga tua itu. Longzhu, bisakah aku pergi dengan ayahku sekarang? Aku sudah mempelajari semua yang kau ajarkan padaku, katanya dengan wajah memelas untuk memohon pada Longzhu. Longzhu tidak langsung menjawab pertanyaan dari QR. Dia tahu betapa dalamnya kasih anak ini pada ayahnya. Bahkan jika itu hanya terpisah selama 2 tahun, sepertinya anak ini sangat merindukan ayahnya. Ya, itu akan menjadi urusan yang kedua. Tapi sekarang dia menatap Zofan dan berkata, "Sebelum itu, ada apa kau datang hari ini? Apakah kau hanya sedang lewat dan ingin menjenguk putrimu? Atau apakah terjadi sesuatu?" Longzhu memang adalah orang bijak. Tidak ada apapun yang bisa kusembunyikan darimu, kata Zofan sambil tersenyum ringan. Dan kemudian dia melambaikan tangannya, lalu Sange keluar dari cincin miliknya dan muncul di hadapan mereka bertiga. Melihat Sange yang tidak sadarkan diri, QR benar-benar terkejut. "Kakak, ada apa dengannya?" "Qilin, diakah putra Qilin itu? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ceritakan detailnya padaku," kata Longzhu yang tampak serius sambil menatap Zofan. Wajah Zofan kini tampak berat dan kemudian dia menceritakan apa yang telah terjadi selama 2 tahun terakhir. Zofan tampak menyalahkan dirinya sendiri dan akhirnya dia berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kekuatan dari prajurit suci akan memberikan kerusakan yang sangat besar pada binatang suci. Dan sekarang aku harus menemui Feng Tian untuk meminta dia menyembuhkan putraku. Kunpeng yang mengatakan bahwa hanya dia yang bisa menyegel tudung Qilin milik putraku yang telah berlubang. Tapi sebelum aku pergi, Kunpeng mengatakan bahwa aku harus menemuimu dan memintamu untuk menyegel tubuh astral putraku, supaya tidak terjadi kematian. Dengan begitu aku akan memiliki cukup waktu untuk menemui Feng Tian tanpa rasa khawatir." Mendengar penjelasannya itu, Longzhu kemudian mengangguk. Apa yang dikatakan oleh Kunpeng itu memang benar. Luka ini memang hanya bisa disembuhkan oleh Feng Tian. Baiklah, aku akan melakukan tugasku. Longzhu kemudian mengangkat cakarnya dan segera beberapa api emas melesat ke arah Sange dan itu seperti memaku beberapa bagian di tubuhnya. Setelah itu, api emas pun menyala dengan kuat dan kemudian melebur ke dalam tubuh Sange. Prosesnya sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Kunpeng sebelumnya. Setelah semua selesai, Longzhu tampak menghela nafas panjang dan kemudian mengangguk. "Qilin kecil ini sekarang sudah aman. Kau bisa membawanya pergi dan menemui Feng Tian dengan lebih tenang. Tapi kamu harus berhati-hati saat melakukannya, karena dia tidak seperti kami. Dari kami berlima, Feng Tian lah yang paling membenci manusia." "Kenapa? Apa dia sama sekali tidak bisa aku ajak bicara seperti kalian?" "Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu semua terjadi karena dia memang sama sekali tidak bisa mempercayai apa yang manusia katakan." Longzhu perlahan menghela nafas dan kemudian dia berkata lagi, "Kau mungkin tidak tahu, tapi satu matanya dibutakan karena tindakan manusia, dan sejak saat itu dia sangat membenci manusia." Mendengar itu tubuh Zofan gemetar. Matanya dibutakan oleh manusia? Siapa dia? Kaisar Pedang. Dialah pelakunya. Jadi kau harus bisa menjelaskan tujuanmu sebelum dia mulai memakanmu dan memasukkanmu ke dalam perutnya. Zofan tampak memikirkan semua itu dan kemudian perlahan mengangguk dengan wajah serius. Binatang suci adalah makhluk terkuat di dunia fana ini.
Bahkan jika sekarang ada formasi besar yang menekan mereka, tapi jika dia ingin membunuh seseorang itu bukanlah hal yang mustahil. Dan jika Feng Tian adalah binatang suci yang sangat membenci manusia, maka itu jelas akan menjadi perjalanan hidup mati bagi Sofan. WR yang sedari tadi mendengarkan dari samping, dia terlihat terkejut dan buru-buru berkata, "Longzu, karena itu masalahnya sebaiknya aku pergi dengan ayahku untuk membantunya." "Jangan main-main. Kali ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Aku harus mengurus binatang suci yang gila itu. Aku sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Kakakmu sekarang sudah terluka seperti ini karena salahku. Jadi kamu lebih baik tidak melakukannya juga," kata Sofan yang langsung menolak usul dari WR. Tapi Longzu memiliki pemikiran yang berbeda. Dia kemudian berkata, "Kali ini WR akan pergi mengikutimu, karena mungkin dia bisa membantumu kali ini. Lagi pula dia adalah prototipe dari binatang suci. Mungkin dia bisa memberimu waktu supaya kamu bisa menjelaskan pada orang tua itu. Terlebih sekarang WR punya cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan dia bisa saja menjadi tangan kanan atau tangan kirimu sekarang. Ini adalah usulan yang sangat bagus darinya." Mendengar ini, WR benar-benar melompat karena kegirangan. Sekarang, Sofan tidak bisa menyangkal apapun lagi. Jadi pada akhirnya dia pun mengangguk. Lagi pula jika Longzu sudah mengatakan hal itu, artinya WR memang sudah siap untuk sparring. Karena jika tidak, pasti Longzu akan melarangnya. Longzu tidak akan mungkin membiarkan hasil pelatihannya itu terbuang sia-sia. Karena itu, kemudian mata Sofan tampak menyala dan menatap Longzu. Ada sebuah isyarat kelicikan di sini. Sofan berkata, "Kalau begitu senior Longzu, aku ingin tahu apakah kali ini kamu akan memberiku bantuan lagi? Apa yang kau inginkan?" "Berikan aku Longjidan lagi, setidaknya 8 atau 10 buah. Karena saat terakhir kali aku menghadapi para Raja Pedang itu sungguh sangat menyulitkan. Jika aku tidak memiliki kartu as di balik lengan bajuku, itu jelas akan membuatku sulit. Tapi jika kau memang tidak mampu memberikan sebanyak itu, kau bisa berikan 5 atau 6 saja. Kurasa itu sudah cukup." Mata Longzu berkedut. Dia hendak marah tapi tidak bisa. Lalu akhirnya dia tertawa. "Nak, kau seharusnya tahu akan situasiku sekarang. Jadi bagaimana bisa kau meminta sesuatu hal yang mustahil? Longjidan adalah hasil kekuatan yang telah kukumpulkan untuk waktu yang sangat lama. Terlebih di dalam dunia fana ini kadar energi sangatlah terbatas. Jadi aku tidak bisa mengeluarkannya semauku. 3 pil itu yang bisa aku berikan padamu. Jadi bagaimana bisa kau meminta 8 lagi?" "Ya, aku pun tahu itu," kata Sofan sambil melambaikan tangannya. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi cemberut. "Aku tahu juga bahwa kau sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kau seharusnya memikirkan ini baik-baik. Aku akan menjadi garda depan untuk kalian para binatang suci. Jadi kalian seharusnya bisa menjamin keselamatanku. Apalagi aku akan menemui Feng Tian. Itu adalah momen yang sangat berbahaya. Bahkan jika kalian telah memberiku peringatan sejak dini, itu tidak akan merubah semuanya menjadi mudah. Jadi bukankah ini adalah kewajibanmu untuk menjamin keselamatanku? Selain itu, Kun Peng mengirimkan bawahannya untuk membantuku kali ini. Apa kau sama sekali tidak ingin berkontribusi?" Longzu menjadi kesal ketika mendengar semua yang diucapkan oleh Sofan. Lalu dia pun memarahinya. "Bajingan, kau benar-benar memeras orang tua ini. Bahkan jika Kun Peng mengirimkan bawahannya untuk mengawalmu, tapi aku adalah orang tua yang kesepian. Aku tidak bisa mengirimkan siapapun untuk mengawalmu. Jadi jangan meminta sesuatu yang mustahil." "Ciah, jadi hanya seperti inikah kemampuan dari seorang Longzu yang legendaris?" kata Sofan sambil mengejek. Longzu benar-benar merasa tercekik.
dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan kemudian mengangkat kepalanya. Dia memuntahkan 10 bola api emas seukuran telapak tangan. Dia kembali menatap Zovan dengan wajah terengah-engah. "Nak, hanya itu yang bisa aku berikan sekarang. Jangan bilang aku tidak membantumu lagi. Bahkan jika itu tidak cukup untuk melawan Feng Tian, tapi setidaknya pil kecil itu cukup untuk membantumu berurusan dengan orang-orang di tingkat fana." "Terima kasih senior. Junior ini benar-benar tidak berniat untuk menyinggungmu," kata Zovan sambil tertawa. Lalu Zovan menoleh ke arah QR dan berkata, "Ambillah itu dan masukkan ke dalam cincinmu. Kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri." QR segera mengangguk dan kemudian mengambil 10 bola api emas itu dan memasukkannya ke dalam cincin miliknya. Melihat semua itu, Longzu agak terkejut. Rupanya bahkan jika Zovan itu memprovokasi dirinya, tapi ternyata itu dilakukan bukan untuk Zovan sendiri, melainkan untuk QR, supaya dia bisa melindungi dirinya. Longzu akhirnya sadar bahwa ternyata kecelakaan yang dialami oleh Sange benar-benar memberikan pukulan besar pada Zovan. Dia tidak menyangka kalau Zovan akan benar-benar menganggap kedua keturunan dari binatang suci ini sebagai putra dan putrinya sendiri. Dia semakin tidak mengerti jalan pikiran manusia. Bahkan mereka bisa memiliki hati yang begitu besar untuk binatang roh seperti mereka. Tiba-tiba api petir hitam keluar dari pupil kiri mata Zovan, dan darah segera mengalir dari sana. Zovan pun tampak goyah dengan wajah yang pucat. Dia bahkan hampir jatuh karenanya. "Ayah, ada apa denganmu?" WR tampak cemas dan melihat ke arah Zovan. Zovan perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi Longzu kemudian berkata, "Nak, di masa depan kamu harus mengurangi penggunaan matamu itu." "Apa? Ada apa dengan mata ayahku? Longzu, jelaskan padaku," kata QR yang tampak sedih dan mendesak Longzu. Tapi Longzu juga tidak mau menjawabnya. Zovan tampak menghela nafas dan kemudian menstabilkan tubuhnya. Dia kemudian menyeka darah dari pupil kirinya dan kemudian tertawa. "Kuucapkan terima kasih atas perhatian senior, tapi aku tidak apa-apa." "Tidak apa-apa matamu. Kau seharusnya tahu seberapa berbahayanya matamu daripada orang lain. Lagi pula matamu itu berbeda dengan mata emas milik Kaisar Surgawi. Matamu jauh lebih kuat dibandingkan dengannya karena menyerap 4 kekuatan dari binatang suci. Jadi itu akan semakin sulit untuk mengendalikan mata kirimu. Jika kau sampai memaksakan dirimu, maka yang berikutnya terjadi mungkin kau akan terbakar oleh api itu dan kau akan mati." Zovan sudah tahu semua itu. Jadi dia kemudian berkata dengan santai, "Apapun yang kau katakan aku tidak akan menyangkalnya. Tapi mata ini sudah menyelamatkan nyawaku dan putraku. Jika memang hari akhir itu akan datang, maka aku akan membawa musuhku pergi ke neraka bersamaku." Zovan tidak mengatakan apapun. Lalu kemudian dia menarik lembut tangan QR yang masih terlihat cemas. Mereka berdua pun kemudian keluar dari domain Longzu. Longzu hanya bisa menatap punggung Zovan sampai akhirnya mereka menghilang. Kini dia hanya bisa melihat bahwa Zovan kini semakin terlihat mirip dengan Jiuyou. Entah itu karena warisan atau yang lain. Ya karena Longzu taunya Zovan menerima warisan dari Jiuyou. Oke, di sisi lain, ketika Zovan dan QR keluar, mereka langsung bergegas ke perbatasan Shizhou dan Beizhou bersama dengan gagak berkepala 3 tentunya. Lalu di saat yang sama, di pavilion Tongtian di Shizhou, kini para pejabat tinggi telah berkumpul. Ekspresi mereka semua kini tampak serius dan ini adalah masalah yang tidak bisa mereka anggap sepele.
Apalagi mereka telah kehilangan 5 sekte dalam waktu 2 tahun lalu. Meskipun sekte lain juga sudah mendapatkan banyak dukungan dari sekte Xuanglong untuk mengembangkan diri dan membangun kekuatan, tapi tetap saja itu adalah kehilangan yang besar. Meskipun sekarang ada bintang baru yang tidak lain adalah Luo Meng dari Tianyu. Tentu saja perwakilan Luo Meng kini juga ada di sana. Meski itu juga menjadi pertanyaan bagi para petinggi lain, kenapa orang baru ada di sini? Lagi pula, Luo Meng adalah keluarga kecil yang semula tidak begitu dipertimbangkan, tapi Luo Meng kini bisa duduk setara dengan mereka. Dan yang paling membuat mereka tidak percaya adalah perkembangan Luo Meng, yang mana itu tidak jauh berbeda dengan kisah dari Kekaisaran Bintang Pedang, di mana keluarga Bailey merintis semuanya dan kemudian mendaki dari bawah. Dalam waktu singkat mereka berhasil menguasai seluruh wilayah dari Zhongzhou. Karena alasan ini juga beberapa orang tampak mewaspadai dan memperhatikan gerak dari Luo Meng. Mereka tidak ingin kejadian seperti Kekaisaran Bintang Pedang menimpa mereka juga. Di saat semua orang sedang bergulat dengan pikiran mereka sendiri, di saat itu kedua Supreme kemudian datang dan duduk di kursi utama. Lalu kemudian Black Supreme berkata, "Terima kasih atas kehadiran kalian semua hari ini. Kalian tentu sudah mengerti alasan di balik kami mengumpulkan kalian semua. Sekarang situasi sangat mendesak karena Kekaisaran Bintang Pedang akhirnya memulai pergerakan mereka." Semua orang tampak terkejut, bahkan setelah mereka tahu apa yang terjadi. Tetapi mendengar langsung dari Black Supreme itu membuat mereka sangat grogi. Hanya Yunhai dan 2 orang yang ada di sampingnya yang tampak tetap tenang. Tentu kalian sudah tahu 2 orang ini. Mereka tidak lain adalah Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng, yang mana Zhuge Changfeng sudah mendapatkan gelar baru di jauh part-part sebelumnya, yang mana dia sekarang dikenal juga sebagai Steward Zhuge. Lalu melihat ekspresi semua orang yang tampak suram, Black Supreme kemudian berkata, "Selain berita itu, masih ada kabar baik dan kabar buruk yang datang kali ini. Kabar baiknya adalah pedang suci milik Dong Zhou yang sebelumnya dicuri oleh Sangguan Feiyun telah berhasil dibawa kembali. Tetapi kabar buruknya, pemimpin Beizhou belum lama ini terluka karena melawan monster laut. Karenanya, sekarang Zhongzhou mencoba mengambil kesempatan ini untuk menyerang Beizhou. Mereka berniat untuk mengambil alih Beizhou serta pedang suci. Kita sebagai sekutu diminta untuk memberikan bantuan dan melawan orang-orang dari Zhongzhou kali ini." "Tunggu kedua Supreme, maafkan saya menyela. Tapi kenapa mereka sampai ingin meminta bantuan kita? Memangnya siapa yang menyerang mereka sekarang?" kata salah seorang perwakilan yang ada di sana. Black Supreme pun terlihat dingin dan dia kemudian berkata, "Sebelumnya ada sekitar 16 orang yang telah masuk ke Beizhou. Mereka semua dipimpin langsung oleh Raja Pedang tak terkalahkan, Bailey Yutian." "Apa? Bailey Yutian?" Semua orang tampak terkejut. "Iya, monster tua itu. Dia bahkan keluar dari sarangnya. Karena itu, Beizhou sampai meminta bantuan dari ketiga wilayah lainnya." Tapi Black Supreme kemudian menghela nafas dan berkata lagi, "Sayangnya selain Bailey Yutian, 5 orang lainnya adalah Raja Pedang dari keluarga Bailey. Meski aku tidak tahu pasti kekuatan mereka, tapi setidaknya kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan kami. Lagi pula saat ini Dan King Seng juga menjadi salah satu Raja Pedang dengan gelar Raja Pedang Pembunuh Naga di Zhongzhou." "Apa? Dan King Seng juga menjadi Raja Pedang sekarang?" "Itu benar. Jadi karena itu kalian sudah bisa membayangkan kekuatan mereka. Bahwa kekuatan Raja Pedang jelas tidak lebih rendah daripada Dan King Seng," kata Black Supreme.
Ya, tanpa kita sadari, Kekaisaran Bintang Pedang telah menjadi sangat kuat. Bahkan jika Raja Pedang tidak ikut serta dalam pertarungan ini, tapi menghadapi Bailey Yutian saja itu sudah seperti memprovokasi singa yang tertidur. Sambung White Supreme. Mendengar ini semua orang tampak suram. Wajah mereka pun pucat, membayangkan semua itu. Dengan kekuatan musuh yang begitu mengerikan, bahkan kekuatan gabungan dari 4 wilayah mungkin akan sangat kesulitan untuk mengatasinya. Mungkin jalan satu-satunya adalah menyerah. Semua orang pun terlihat pasrah, tapi Yun Hai tampak masih berpikir. Lalu setelah beberapa saat dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu kedua Supreme, artinya apakah kali ini Anda berdua akan ikut turun tangan dan membantu Beizhou kali ini?" Kedua Supreme tampak mengerutkan keningnya dan hanya bisa mengangguk. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Luo akan langsung to the point. Mereka memang tidak bisa memandang rendah keluarga Luo dalam keadaan ini. Tapi orang lain tampak mengerutkan keningnya dan melihat semua itu. Patriark Luo, setelah kami berdiskusi, kami sepakat akan mengirimkan setengah ahli dari Sekte Xuanglong. Selain itu juga para murid yang memiliki bakat luar biasa seperti Yelin juga akan pergi. Setidaknya mereka bisa belajar selama pertempuran ini, dan mereka bisa saja melihat kemampuan dari para Raja Pedang, kata Black Supreme. Yun Hai kembali merenung sejenak lalu kemudian menggelengkan kepalanya. Sekte Xuanglong adalah tulang punggung utama dari Shizhou. Jika Anda membawa setengah dari kekuatan ini, maka itu akan membuat Shizhou kosong. Dan bukan tidak mungkin kalau Kekaisaran Bintang Pedang akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Shizhou. Jika harimau sampai keluar dari gunung, bukankah itu sama saja kita jatuh ke dalam perangkap mereka? Apa yang Patriark Luo katakan itu memang benar. Kedua Supreme harap berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Kita tidak bisa membiarkan rumah kita kosong hanya untuk menyelamatkan Beizhou, kata salah seorang tetua yang ada di sana. Tapi sebelum kedua Supreme menjawab, Yun Hai sudah memotong. Meski begitu, kita masih harus pergi membantu kali ini. Terlebih lawan adalah orang yang memiliki gelar Raja Pedang tak terkalahkan. Jika Beizhou sampai kalah, maka kita hanya seperti menunggu giliran untuk ditaklukkan. Orang-orang kembali terkejut. Mereka tidak habis pikir bahwa Yun Hai akan mengeluarkan dua pendapat yang saling kontradiksi. Kini semua orang kembali menatap Yun Hai dengan tatapan kebingungan. Dan kemudian orang yang tadi berdiri bertanya pada Yun Hai, "Patriark Luo, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Kenapa kau hanya mengatakan omong kosong di tempat ini?" Tidak, kata Leng Wuchang. Dia segera tertawa dan kemudian menjawab, "Tetua, sebenarnya apa yang Patriark kami katakan itu bukanlah omong kosong. Itu adalah analisis dari keadaan kita sekarang. Dia sedang membicarakan tentang keuntungan dan kerugian yang akan kita alami. Karena setelah kita memahami semua situasi ini, maka kita tahu bagaimana kita harus bertindak." Orang tua itu tampak masam dan kemudian berkata, "Keluarga Luo, kalian memang terkenal dengan penasihat yang sangat banyak. Apakah kalian hanya pandai dalam berkata-kata? Jika memang itu kemampuan kalian, maka orang tua ini tidak akan bisa berdebat dengan kalian." "Tetua, jangan berkata begitu. Kami hanya mengatakan apa yang masuk akal," kata Leng Wuchang dengan tenang. Tapi kemudian Black Supreme berkata, "Keluarga Luo memang memiliki banyak penasihat yang luar biasa. Bagaimana bisa orang tua ini melupakan Anda berdua? Maafkan saya karena telah kurang menghormati 2 dari 3 bintang kebijaksanaan Tian Yu yang ada di sini. Maafkan orang tua ini Steward Suge dan juga Tuan Leng Wuchang. Orang tua ini sungguh tidak sopan." Kedua Supreme terlalu sopan. Kami hanyalah makhluk rendahan, jadi mohon angkat kepala Anda,"
kata Leng Wuchang sambil tersenyum. White Supreme pun mengangguk dan kemudian bertanya, sekarang karena keluarga Luo sudah bisa melihat semua situasi ini dengan baik, maka apa yang harus dilakukan? Mendengar itu, Suge Changfeng pun tersenyum dan dia berkata, memberi salam pada kedua Supreme. Saya akan mewakili Patriark Luo. Sebenarnya Patriark kami telah mengatakan semuanya dengan jelas. Ketika kita mengambil jalan ini, maka itu bisa menciptakan kedamaian sementara. Tapi pada akhirnya semuanya akan rusak. Karena itu kita perlu memikirkan baik-baik akan bantuan yang diberikan pada Beiso atau Shiso yang kemudian akan jatuh dalam jurang. Ini sebenarnya adalah pertimbangan dari kami dan semuanya akan kembali ke tangan kedua Supreme. Ya, sebenarnya di sini Suge Changfeng tidak langsung memberikan jawaban, tapi hanya memberikan penjelasan. Meski begitu, karena kemampuan dari Suge Changfeng untuk berdiplomasi sangat bagus, dia bisa membuat orang lain mengerti apa yang dia maksud. Mendengar itu, kedua Supreme pun mengangguk. Seperti yang diharapkan dari Steward Suge, Anda adalah orang yang memenuhi reputasinya. Orang tua ini benar-benar telah mendapatkan pelajaran baru hari ini. Kini kedua Supreme menempatkan keluarga Luo lebih tinggi dari derajat sebelumnya. Mereka sungguh diakui hanya melalui beberapa kata saja, yang mana mungkin tidak dipahami oleh orang biasa, termasuk aneh. Kedua Supreme kini terlihat merenung sejenak. Lalu kemudian mereka membuat keputusan. Kami akan mengirimkan pasukan untuk membantu Beiso dan menjaga stabilitas dari hubungan keempat wilayah. Lalu untuk penjagaan Shiso akan ditangani oleh Luo Meng yang memiliki keterampilan dalam urusan militer. Kalian akan bertanggung jawab penuh untuk pertahanan melawan Zhongzhou jika sampai Shiso diserang. Kedua Supreme tidak perlu khawatir, maka kami akan melakukan tugas ini dengan baik, kata Yunhai dengan tegas. Pada titik ini memang seolah tidak ada yang berubah dari keputusan awal, tapi sebenarnya ada perubahan besar yang terjadi. Jika sebelumnya Yunhai tidak mengatakan apapun, kedua Supreme pasti akan pergi meninggalkan Shiso, dan Shiso ditinggalkan tanpa penjagaan. Semua sekte akan bekerja sendiri-sendiri tanpa komando siapapun. Semuanya tentu akan bergantung pada kebijakan sekte untuk menjaga perbatasan. Tapi sekarang keluarga Luo ditunjuk untuk memimpin. Maka mereka bisa memberikan komando yang diperlukan untuk menggerakkan seluruh sekte yang ada. Ini akan memberikan perbedaan yang besar pada masa kritis. Semua orang pun bisa menerima hal itu, karena mereka juga percaya pada kemampuan dari Luo Meng yang memiliki para penasihat yang sangat baik. Tapi sebelum semua itu berakhir, salah seorang tetua buru-buru berdiri dan berkata, "Kedua Supreme, ada satu hal yang ingin saya sampaikan." "Apa itu? Katakan." Orang tua itu dikenal dengan nama Su. Dia adalah salah satu tetua dari sekte Taijing. Dia kemudian berkata, "Sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa kita harus bertindak dengan hati-hati. Jangan sampai mengundang kemarahan dari monster yang sedang tertidur." "Apa yang kau bicarakan? Jangan berbelit-belit dan katakan padaku dengan jelas," kata Black Supreme yang tampak kesal. Lalu tetua Su kemudian berkata, "Sebenarnya murid dari Gunung Tianmo telah keluar dari gunung sekali lagi." Mendengar itu, semua orang yang ada di sana tampak terkejut dan mata mereka berubah dingin. Mereka tercengang dan kulit mereka pun pucat. Semuanya langsung teringat akan kejadian 2 tahun lalu saat 5 sekte hancur dalam waktu singkat. "Tetua Su, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Jangan menakut-nakuti kami," kata salah seorang yang hadir di sana. Semua orang pun tampak bingung dan gemetaran.
Tapi Black Supreme mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, "Katakan padaku secara rinci." Lalu, Tetua Su itu mulai menceritakan semua yang dia lihat. Dan ternyata Tetua Su adalah orang yang sebelumnya ditemui oleh Sofan. Jadi setelah mendengar semua cerita itu, dan terutama tentang binatang roh tingkat 9 yang menjadi tunggangan, mereka kini semakin ketakutan. Mereka saling bertukar pandang tanpa bisa berkata-kata. Suasana di sana benar-benar awkward sampai akhirnya Black Supreme terbatuk. "Kalian semua dengarkan. Jangan bertindak gegabah. Kali ini kami akan pergi. Jadi jaga diri kalian baik-baik." Orang-orang benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apalagi Black Supreme yang mengatakan itu. Dia bahkan bertingkah begitu aneh. Seolah-olah Black Supreme lebih baik pergi melawan Raja Pedang tak terkalahkan daripada tinggal atau menyinggung bayang-bayang dari Gunung Tianmu. Setelah itu White Supreme kemudian tertawa. "Ya, kali ini aku akan membawa King Chan bersamaku. Sebagai murid, dia pasti akan mendapatkan banyak pengalaman dalam perang kali ini." Para tetua semakin mengerutkan keningnya. Mereka tidak habis pikir bahwa orang tua ini sampai membawa jimat untuk melindungi diri mereka sendiri. Ya, sebelumnya Sofan sendiri pernah mengatakan kalau selama King Chan aman, maka dia tidak akan menyinggung siapapun. Ya, sekarang semua orang benar-benar kesal, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula ini adalah keputusan dari kedua Supreme, dan mereka tidak bisa menentang apapun. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka di saat itu langsung menaruh dendam pada kedua Supreme. Di sisi lain, di wilayah Nanzhou, seorang wanita datang sambil membawa slip giok. "Kakak, Beizhou meminta bantuan." Wanita itu tidak lain adalah Murong Zue. "Ambilkan pedang pembakar surga," jawab pria itu segera. Dia adalah Murong Li, ahli nomor 1 dari Nanzhou. Dia juga adalah pemegang pedang suci di wilayah Nanzhou. "Kak, kenapa kamu tidak memikirkan ini terlebih dahulu?" "Apa yang perlu dipikirkan? Ini adalah janji suci dari keempat wilayah. Jadi saat mereka meminta bantuan, aku pasti akan datang," kata pria itu yang terlihat tidak memiliki keraguan sedikit pun. Murong Zue tidak bisa membantah. Dia hanya bergumam, "Baru saja aku kembali dari sana dan sekarang aku harus kembali ke sana." Kita akan pindah lagi ke sisi yang lain. Di tengah badai salju, beberapa pria tampak berdiri dan mengeluarkan segel dari tangan mereka. Setelah kita lihat semakin dekat, mereka ternyata adalah 3 tetua agung dari keluarga Sangguan. Kini ketiganya tampak suram, terlebih setelah kesekian kalinya mereka mencoba membuka segel dari pedang suci, semuanya gagal. Bajingan, kenapa segel ini sama sekali tidak bisa dilepaskan? Aku juga tidak tahu segel macam apa sebenarnya yang dipasang oleh anak bau busuk itu. Sialan, roh pedang benar-benar terkunci dan tidak bisa keluar. Nenek beruang. Sudah kukatakan bahwa dia pasti melakukan sesuatu pada pedang ini. Karena itu juga dia mengembalikannya tanpa banyak persyaratan. Mendengar gerutuan dari ketiga orang itu, Fei Xiong pun tampak kesal. "Bajingan kau, Gu Yifan. Berani sekali kau menyegel roh pedang ini. Tunggu saja saat kita nanti bertemu lagi. Aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu." Fei Xiong benar-benar kesal dan membenci Sofan. Hanya saja dia tidak tahu kalau Sofan sekarang juga sedang menuju ke wilayah Beizhou. Pertemuan mereka sudah ditakdirkan, mungkin tidak lama lagi. Ya, kalau dari timeline-nya memang tidak lama lagi, tapi sebenarnya ceritanya masih panjang. So, sampai jumpa lagi di next video. Di part berikutnya, Sofan akan kembali mendapatkan identitas baru dan kemudian memasuki wilayah Beizhou. Di sana juga akan menjadi pertemuan pertamanya dengan Bai Li Yuyu. Oke,
Sekian dulu spoileran kali ini. See you di next video. Dan bye.